Pada bab pertama, kita akan membahas tentang pengantar hukum bisnis internasional dan sumber hukum bisnis internasional. Definisi dari hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional itu hukum bisnis yang mengatur berbagai kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai subjek hukum di tingkat internasional. Kebutuhan terhadap hukum ini muncul dari berbagai faktor. Salah satunya adalah perjanjian antar negara mengenai ekspor impor tanaman pangan, dan selain itu, hukum bisnis internasional ini berperan juga untuk mendukung penanaman modal atau investasi di negara-negara yang menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar. Selain bisnis internasional, terdapat pula bisnis domestik yang merupakan suatu jenis bisnis yang dimana transaksinya terjadi di dalam suatu perusahaan. Bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik karena terjadi di luar suatu negara dan melibatkan mata uang, sistem hukum, budaya, dan ketersediaan sumber daya yang berbeda. Singkatnya, hukum bisnis domestik memiliki arti yang sama dengan hukum bisnis internasional. Yang membedakan keduanya adalah ruang lingkup yang mencangkup ke dalam hukum tersebut. Sumber hukum internasional. Pada pasal 38 ayat 1, Statut Mahkamah Internasional, terdapat 4 sumber hukum internasional yang diakui. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum, dan yang keempat ada keputusan pengadilan. Yang kedua kita akan membahas tentang kontrak bisnis internasional. Sebelum itu, terdapat jenis-jenis perjanjian internasional dalam bisnis internasional. Yang pertama ada perjanjian bilateral, yang merupakan kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengatur hubungan mereka dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, ekonomi, atau kerjasama politik. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa hubungan antar negara berjalan lancar dengan adanya aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada perjanjian multilateral, adalah kesepakatan yang melibatkan lebih dari dua pihak, biasanya antara sejumlah negara atau organisasi internasional, untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, atau keamanan. Selanjutnya adalah perjanjian perdagangan regional, yang dimana perjanjian perdagangan regional merupakan kesepakatan yang dibuat antara beberapa negara dalam satu wilayah geografis tertentu untuk mengatur dan memperlancar perdagangan antar negara anggota. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi yang menghalangi aliran barang, jasa, dan investasi antar negara dalam kawasan tersebut. Selanjutnya ada perjanjian WTO atau World Trade Organization, yang dimana WTO merupakan sebuah kesepakatan internasional yang mengatur aturan perdagangan global antar negara-negara anggota. Tujuan utama dari WTO adalah untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan adil dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota serta menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah cara menyusun kontrak internasional. Yang pertama adalah persiapan dan identifikasi. Tahap pertama dalam penyusunan kontrak internasional adalah untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan siapa yang akan menjadi pihak yang menandatangani kontrak dan peran masing-masing pihak dalam transaksi. Yang kedua adalah dengan negosiasi awal. Melakukan negosiasi untuk menyepakati ketentuan dasar seperti harga, jangka waktu, syarat pengiriman, dan cara pembayaran. Yang ketiga adalah penyusunan draft kontrak. Pada penyusunan draft kontrak ini, pihak-pihak yang terlibat membuat draft awal yang mencangkup semua elemen yang telah disepakati selama negosiasi, seperti identifikasi pihak-pihak yang terlibat, tujuan dan ruang lingkup kontrak, pembayaran dan pengiriman jasa atau barang, batasan kewajiban, dan hak masing-masing pihak. Selanjutnya adalah pemeriksaan kepatuhan dan validitas. Memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam kontrak sesuai dengan peraturan lokal dan internasional yang mengatur perdagangan, pajak, dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, menyusun perjanjian tambahan,
yang dimana mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas dalam kontrak, baik melalui arbitrase internasional atau pengadilan negara tertentu, serta menentukan bahasa resmi yang digunakan dalam kontrak, serta terjemahan jika diperlukan untuk menghindari kebingungan atau interpretasi yang salah. Selanjutnya, negosiasi ulang dan penyelesaian. Melakukan negosiasi ulang jika ada ketentuan yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Ini adalah tahap untuk menyelesaikan kesepakatan akhir. Selanjutnya, penandatanganan kontrak yang dilakukan dan disepakati dari draft final yang telah disusun. Kontrak dapat ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, pelaksanaan kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, kedua belah pihak mulai melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Pada bab ketiga, kita akan membahas tentang regulasi bisnis digital internasional. Regulasi bisnis digital internasional adalah peraturan hukum yang mengatur bisnis yang menggunakan teknologi digital dan melakukan transaksi lintas negara. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keadilan, keamanan, dan efektivitas di tengah ekonomi digital yang berkembang pesat. Selanjutnya adalah kerangka hukum internasional. Yang pertama adalah UNCITRAL Model Law on E-Commerce pada 1996, yang dimana UNCITRAL Model Law ini memiliki tujuan utama yaitu mengatur penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi komersial. Yang kedua ada WTO atau World Trade Organization E-Commerce Agreements, yang dalam WTO ini terdapat regulasi bisnis digital internasional yang mendorong perdagangan elektronik internasional dengan menetapkan pedoman terkait tarif dan non-tarif untuk produk digital. Fokus utama dari model hukum ini adalah mendorong negara-negara untuk menghapuskan hambatan perdagangan elektronik dan memastikan akses pasar yang lebih luas bagi layanan digital. Yang ketiga ada CPTPP atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 11 negara yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam yang memiliki bab khusus untuk mengatur perdagangan digital. Tantangan penerapan regulasi internasional. Yang pertama ada perbedaan regulasi nasional. Karena semua negara memiliki aturan yang berbeda terkait transaksi elektronik, sehingga menjadi tantangan bagi perusahaan internasional untuk mematuhi regulasi yang berbeda di berbagai negara. Yang kedua ada keamanan dan privasi data, yang dimana ketika data melintasi batas negara, peraturan terkait perlindungan data pribadi harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan kebijakan di negara asal dan negara tujuannya. Misalnya peraturan GDPR di Uni Eropa dan peraturan data pribadi di negara lain yang mungkin memiliki standar berbeda. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Tidak semua negara memiliki mekanisme penyelesaian yang kompatibel dengan aturan internasional, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada isu perlindungan data pribadi dalam bisnis internasional, yang dimana ini adalah dua regulasi utama dalam perlindungan data pribadi. Yang pertama ada GDPR atau General Data Protection Regulation yang ditetapkan pertama kali di Uni Eropa dan berlaku untuk semua perusahaan yang mengolah data pribadi warga Uni Eropa, bahkan jika perusahaan tersebut berada di luar Eropa. Prinsip utamanya yaitu adalah transparansi, persetujuan eksplisit atau persetujuan pengguna yang jelas dan spesifik, dan hak untuk menghapus data. GDPR ini memiliki dampak global meskipun GDPR sendiri hanya berlaku di Uni Eropa. Karena perusahaan yang beroperasi di tingkat internasional harus mematuhi regulasi ini jika mereka menangani data pribadi warga Eropa. Yang kedua ada CCPA atau California Consumer Privacy Act, yang dimana CCPA ini tuh diberlakukan di California, Amerika Serikat, dan memberikan hak-hak baru kepada konsumen terkait data pribadi mereka. CCPA ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada konsumen California atas bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Hak utama yang diberikan CCPA kepada konsumen adalah hak untuk mengetahui, hak untuk mengkontrol, hak untuk mengakses, dan hak untuk menghapus. Perbedaannya, CCPA ini hanya berlaku di negara California, sedangkan GDPR tadi berlaku di seluruh Uni Eropa.
Dan fokus pada penjualan datanya, si CPA ini tuh lebih memprioritaskan pengendalian konsumen terhadap penjualan data pribadi mereka, sedangkan GDPR lebih menekankan pada perlindungan data pribadi secara umum. Selanjutnya, cybersecurity dan dampaknya. Cybersecurity sendiri merupakan praktik untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman, serangan, atau kerusakan yang dapat merusak informasi atau mengganggu operasi bisnis. Adapun regulasi keamanan cyber internasional yang pertama adalah Konvensi Budapest tentang Kejahatan Cyber. Perjanjian internasional pertama yang difokuskan untuk menangani kejahatan dunia maya. Konvensi ini mencakup aspek seperti peretasan, pencurian data, serta penyalahgunaan perangkat lunak berbahaya. Lalu yang kedua adalah National Institute of Standards and Technology, atau disingkat NIST, Cybersecurity Framework. Framework ini memberikan panduan praktis untuk melindungi sistem digital dari ancaman cyber. Juga, framework ini berfokus pada identifikasi resiko, perlindungan data, deteksi ancaman, respon terhadap insiden, dan pemulihan sistem setelah terjadi serangan. Lalu yang ketiga adalah ASEAN Cybersecurity Cooperation. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara di Asia Tenggara dalam bidang keamanan cyber. Melalui kolaborasi ini, negara-negara di ASEAN dapat saling berbagi informasi dan teknologi untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih. Penyelesaian sengketa bisnis internasional. Mekanisme utama penyelesaian sengketa bisnis meliputi arbitrase internasional, mediasi, dan juga negosiasi. Arbitrase sendiri merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih yang memiliki otoritas keputusan. Yang kedua adalah mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan atau Perma Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Beberapa prinsip mediasi adalah sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak pada bidang perdata, sederhana, tertutup, dan juga rahasia, serta bersifat menengah atau berfungsi sebagai fasilitator. Lalu yang terakhir adalah negosiasi. Dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, negosiasi adalah proses komunikasi langsung antara pihak-pihak dari berbagai negara yang berusaha mencapai kesepakatan atas masalah yang dihadapi. Proses ini melibatkan komunikasi langsung tanpa melibatkan pihak ketiga, dengan fokus pada penyelesaian konflik secara damai dan saling menguntungkan. Tujuan dari negosiasi internasional yaitu menghindari proses litigasi yang seringkali memakan waktu dan juga biaya tinggi dengan menyelesaikan sengketa secara langsung. Bab 4 mengenai regulasi perdagangan internasional. Yang pertama adalah prinsip perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu prinsip non-diskriminasi. Dalam perdagangan internasional modern, prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu fondasi utama yang menjamin keadilan dan kesetaraan antar negara. Prinsip ini terwujud dalam dua konsep fundamental yang diatur dalam perjanjian WTO. Yang pertama merupakan prinsip most favored nation atau negara yang paling disukai. Lalu yang kedua merupakan prinsip national treatment atau perlakuan nasional. Prinsip perdagangan internasional yang kedua yaitu mencapai perdagangan bebas secara bertahap melalui negosiasi. Yang ketiga yaitu prediktabilitas, yang dimana WTO sangat menekankan pentingnya stabilitas dan prediktabilitas dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang keempat adalah mempromosikan persaingan yang adil. Lalu yang kelima adalah mendorong pembangunan dan reformasi ekonomi. Selanjutnya adalah peran WTO dalam regulasi perdagangan internasional. WTO dalam regulasi perdagangan internasional berperan menjadi forum negosiasi untuk negara-negara anggota
dalam menentukan aturan perdagangan internasional. WTO juga berperan dalam mengawasi implementasi aturan dan memastikan kepatuhan melalui peninjauan kebijakan. Selain itu, WTO juga berperan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antar anggota dan mengharmonisasi standar perdagangan global untuk mempermudah arus perdagangan. Selanjutnya adalah peran Free Trade Agreement. Peran yang pertama yaitu mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antar negara. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing dan spesialisasi ekonomi. Lalu yang ketiga menyertakan perlindungan hak kekayaan intelektual dan ketentuan investasi. Yang keempat, membantu industri domestik beradaptasi dengan periode transisi. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya adalah peran perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN, EU, dan USMCA memperkuat integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya, memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan juga investasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada setiap orang atas hasil kreasi dan pemikirannya sendiri yang berupa sebuah penemuan baru, baik karya sastra, karya seni, simbol, nama, dan gambar yang dipergunakan dalam perdagangan. Hak kekayaan intelektual dalam bisnis internasional memiliki dua prinsip. Yang pertama yaitu national treatment, yaitu setiap warga negara asing memiliki hak atas perlindungan yang sama dalam menjaga haki di negara tempat mereka mengajukan perlindungan tersebut. Lalu hak yang kedua adalah most favored nation, adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur bahwa suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada negara tertentu dibandingkan dengan negara lainnya dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah hak eksklusif, yang dimana pemilik memiliki hak untuk menggunakan merek mereka dan melarang pihak lain menggunakannya. Yang kedua adalah pengakuan merek terkenal yang mendapatkan perlindungan tambahan bahkan jika tidak terdaftar di suatu negara sesuai Konvensi Paris dan TRIPS. Yang ketiga, prinsip non-diskriminasi, sebagaimana juga merupakan salah satu prinsip dari national treatment dan most favored nation, yang artinya negara anggota WTO harus memberikan perlakuan setara kepada warga negara asing, seperti mereka memberikan kepada warga negara mereka sendiri. Lalu yang terakhir adalah penghapusan merek yang tidak aktif dan sudah tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama dengan ketentuan nasional masing-masing negara. Bab 5, Standar Hukum Persaingan dalam Bisnis Internasional dan Standar Hukum Internasional untuk Perlindungan Konsumen. Regulasi anti-monopoli lintas negara merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang dapat menghambat persaingan sehat di pasar global. Adapun implementasinya yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Yang ketiga, International Competition Network. Lalu tantangan yang dihadapi regulasi anti-monopoli lintas negara yang pertama adalah perbedaan regulasi, yang kedua kompleksitas kasus, yang ketiga adalah sumber daya, lalu yang keempat adalah perkembangan teknologi. Peran hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha memastikan perdagangan global adil dan efisien dengan mendorong kompetisi sehat. Lalu penanganan praktik kartel dan dumping. Penanganan kartel dan dumping internasional penting untuk menjaga kompetisi sehat. Kartel terjadi ketika perusahaan berkolaborasi ilegal untuk menetapkan harga atau produksi, merugikan konsumen. Regulator seperti Komisi Eropa dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat memberi denda, dan ICN memperkuat kerjasama internasional. Dumping yang merugikan produsen lokal diatur oleh WTO melalui tarif anti-dumping. Selanjutnya ada perlindungan konsumen.
Pelindungan konsumen sendiri adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka beli di pasar global. Secara keseluruhan, perlindungan konsumen di tingkat internasional berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar dan hak-hak konsumen.